Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan kita ambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kata kuncinya menurut saya ada di bagian terakhir yang ditulis begini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Kita awali dari ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Seperti di awal saya katakan, ayat terakhir ini menarik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli menjadi mendengar, yang bisu berkata-kata. Allah bekerja, tidak berhenti, tetapi tetap bekerja. Menarik kisah penyembuhan kali ini. Biasa Yesus berkata, oh imanmu menyelamatkan engkau, pergilah, anakmu sudah sembuh, putrimu sudah bangun, atau yang lain, mertua sembuh, mertua Petrus sembuh, dengan kata-kata. Kali ini tangannya bekerja, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, ia meludah dan meraba lidah orang itu. Mengapa meraba lidah, mengapa meludah? Itu saya pikir hal praktis yang bisa digambarkan tentang penyembuhan. Tetapi yang menarik di sini, Allah itu bekerja. Caranya bagaimana? Bahkan dengan cara yang sedetil ini. Tetapi kadang kita tidak mengerti benar bagaimana Allah bekerja. Tetapi Allah itu bekerja, itu yang mau ditekankan. Maka dari pihak kita yang perlu adalah beriman. Apa yang kita imani? Allah yang senantiasa bekerja dalam hidup kita. Inilah harapan kita. Kalau kita hanya berharap pada kemampuan kita, tidak cukup. Kita bisa kecewa. Kalau kita mengharapkan hanya pada kemampuan beriman kita, tidak cukup. Kita mau beriman kepada apa? Apa yang kita imani? Beriman kepada Allah. Allah yang bekerja senantiasa. Itulah yang memberi kita harapan. Yang kita imani itu bukan diam begitu saja, tetapi bekerja. Ia menjadikan segala-galanya baik. Saya pikir mengapa orang sanggup berkata begitu? Karena mengalami langsung. Kita secara historis, secara fisik sudah jauh dari masa Yesus. Tetapi karena bantuan darinya, kita tetap berharap untuk sanggup berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ada saat ketika ada masalah datang, meskipun ini kita tahu bahwa ia menjadikan segala-galanya baik, kita hilang harapan juga. Karena masalah itu menguasai kita terlalu dalam, atau apalah istilah yang kita pakai. Terlalu dikuasai oleh kelemahan-kelemahan.
sampai kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu bekerja dan Ia menjadikan segala-galanya baik. Alla fine, pada akhirnya akan begitu. Ia menjadikan segala-galanya baik. Tadi saya mendengar satu video yang tiba-tiba menurut saya bisa menyemangati juga. Kalau kau punya masalah, biasa itu katanya. Berhentilah sejenak, rehat, istirahat, dan mulai lagi. Mulai lagi. Kalau kita pakai kacamata ini, kacamata dari bacaan ini, semakin berarti apa yang dimaksud dengan mulai lagi. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita yakini itu tetap bekerja dalam hidup kita. Meskipun cara bekerjanya tidak bisa selalu kita duga. Sebagaimana bacaan semalam. Tolonglah putriku kerasukan. Kata perempuan berbahasa Yunani dari kelompok Sirofenisia. Apa yang Yesus katakan? Tidak segera berkata, oh imanmu menyelamatkan engkau dan putrimu pergilah, anakmu sembuh. Tidak langsung juga. Yesus mengawali dengan konsep yang ditawarkan itu. Tidak baik mengambil roti dari anak-anak. Biarlah anak-anak dahulu makan, baru anjing makan. Anjing pun jadilah, yang penting masih makan remah-remah, masih mendapat sesuatu. Kata perempuan semalam itu. Itu karena percaya ada sesuatu yang baik kalau dia tetap meminta kepada Yesus. Ini bagian yang tidak selalu gampang. Percaya bahwa Allah itu menjadikan segala-galanya baik. Ada saatnya kepercayaan itu redup. Dan Allah tahu itu sebenarnya. Karena itulah dia bekerja dengan tangannya senantiasa. Tangan itu antropomorfis yang kita pakai. Apakah Allah punya tangan? Tapi itulah cara pendekatan yang kita pakai. Dan fokus kita adalah mungkin cara mengenal kita tidak begitu sempurna. Selalu ada yang kurang tentang konsep kita tentang Allah. Kita bisa berdebat-debat tentang ini dan itu. Tetapi apapun konsep yang kita tawarkan, kiranya kita sampai pada pemahaman bahwa Allah yang kita yakini adalah Allah yang menjadikan segala-galanya baik. Tutto andrà bene, kata orang Italia. Semua akan berjalan baik. Kadang dimensi ilahinya hilang. Bagaimana itu terjadi? Alam semesta, katanya, universe. Tetapi dalam bahasa yang lebih religius yang kita miliki, providensia divina. Allah menyelenggarakan itu. Sedemikian indah, mungkin sekarang belum indah. Ada proses yang harus kita lewati, seperti anak dan anjing itu. Tetapi alla fine, pada akhirnya, Ia menjadikan segalanya baik. Semoga kita tetap percaya bahwa Allah yang kita yakini tetap bekerja dan menjadikan segalanya baik. Pace bene.